Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Madani Putri, mahasiswa STEM S1 Manajemen Perhotelan, kelas A1 pagi. Dalam video kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan materi makhluk hidup dalam ekosistem alami. Selanjutnya, sub pokok bahasan. Yang pertama, ada prinsip-prinsip ekosistem. Yang kedua, ada hubungan antara ekosistem dan sosial sistem. Pengertian ekosistem. Istilah lain ekosistem bisa disebut biokoenosis atau microcosm atau geobiokoenosis. Ekosistem adalah tempat di mana kehidupan berlangsung dalam sistem yang teratur dan mandiri atau ketergantungan, misalnya rantai atau jaringan makanan dan siklus hidrologi. Ilmu geografi mempelajari ekosistem sebagai bagian dari ruang atau muka bumi dalam sistem kehidupannya. Contoh, pengewilayaan mangrove dan pengelolaan sumber daya alam dan sistem daerah aliran sungai atau danau. Selanjutnya, populasi dan komunitas makhluk hidup. Di alam, populasi makhluk hidup tidaklah statis, tetapi selalu dalam keadaan yang dinamis. Segala perubahan yang terjadi pada jumlah anggota populasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut dipelajari dalam studi dinamika populasi. Ukuran populasi makhluk hidup tergantung pada individu yang lahir, mati, datang atau imigrasi, dan pergi atau emigrasi. Ukuran populasi akan bertambah dengan adanya kelahiran dan imigrasi, serta berkurang dengan adanya kematian dan emigrasi. Berbagai bentuk komunitas alam. Yang pertama, interaksi antara makhluk hidup tidak sejenis dapat mempengaruhi lingkungan jenis lain secara positif, negatif, atau tidak sama sekali. Kategori interaksi antara jenis-jenis makhluk hidup yang berbeda dapat dibagi menjadi 4, yaitu persaingan, eksploitasi, mutualisme, dan komensalisme. Interaksi yang termasuk ke dalam kategori eksploitasi adalah pemangsaan, parasitisme, patogenitas, dan herbivora. Interaksi yang bersifat eksploitasi dapat membatasi ukuran dan penyebaran populasi mangsa atau inang. Aktivitas pemangsa, parasitoid, patogen, atau herbivora akan menurunkan laju kelahiran dan meningkatkan laju kematian mangsa atau inang. Di bawah ini adalah contoh hewan pemangsa atau predator, parasitoid, patogen, atau bakteri, dan herbivora. Aliran energi dalam ekosistem alami. Yang pertama ada komponen ekosistem yang terdiri dari biotik dan abiotik. Dalam biotik terdapat manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, yaitu rantai makanan sama dengan produsen, konsumen, pengurai. Selanjutnya dalam abiotik terdapat faktor kimiawi, faktor fisik, yaitu suhu, sinar matahari, air, angin, udara, dan kelembapan udara. Selanjutnya proses fungsi ekosistem terdapat aliran energi yaitu sumber dari matahari, dan terdapat daur materi yaitu jumlah materi di alam yaitu atmosfer, hidrosfer, litosfer yang sifatnya terbatas. Yang terakhir kesimpulan, dalam materi ini yaitu ekosistem merupakan suatu tatanan dan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh. Di antara segenap komponen lingkungan hidup, komponen ini saling berinteraksi dan pada akhirnya membentuk kesatuan yang teratur. Berbicara mengenai interaksi ekosistem dengan sistem sosial, maka yang dimaksud dengan sistem sosial adalah suatu kesatuan dari beberapa unsur yang membentuk sebuah jaringan, sedangkan sosial berarti bermasyarakat. Interaksi antara ekosistem dan sistem sosial ini lebih menekankan pada perilaku manusia terhadap ekosistem di sekitarnya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.